Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan reaction tentang hasil akhir mediasi antara Ruben dan Miss SW. Kemarin hasilnya ternyata gagal dan berlanjut ke sidang selanjutnya. Dari pihak sana akan mengaudit tentang penyakit 3 huruf yang kepada RO. Dari kubu 11 RO akan mengaudit tentang biaya yang telah diberikan kepada SW, tentang biaya anak ya guys. Gimana kelanjutannya? Kita lihat resepsi dari masing-masing kubu. Selamat menikmati semuanya. Jadi tadi secara resmi dinyatakan bahwa mediasi gagal, ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Salah satunya misalnya, ya, kita tetap berpegangan kepada Akta 39 dengan jelas, lugas, tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2-3 hari tanpa syarat, ya. Nah, sementara pihak sana kan selalu ingin ada syarat. Jadi oleh karena itu proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan dalam persidangan di perkara pokoknya. Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi. Ya. Jadi dengan gagalnya mediasi kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Ya. Alasan gagalnya kenapa? Alasan gagalnya kita sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apapun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya tidak tercapai. Ya udah, jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu perjanjian? Logika saja kita diatur nggak? Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian? Harusnya diminta. Ingin punya waktu yang quality time dengan anak saya seperti pada waktu awal-awal perceraian, tapi tetap pihak sana kekeh dengan ada 1-2 syarat gitu ya, yang Ruben tidak bisa terima karena itu baru muncul belakangan, dan mereka meyakini syarat itu adalah satu keharusan yang harus diterima oleh Ruben. Tapi Ruben mengatakan, ya, setelah tadi masing-masing, saya bosan untuk selalu mengatakan iya. Selama ini ketika masih dalam ikatan rumah tangga, ketika dia gitu misalnya, ya saya males banyak debat, banyak ribut, saya iyain. Tapi hari ini saya sudah tidak mau mengatakan iya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang harusnya ditaati. Banyak banget cincong-cincongnya, banyak banget omong sana omong sini. Gue pusing ya lihat mereka ini ya. Intinya mereka ini tidak rela itu anaknya ke tangan ayah. Karena jika ke tangan ayah hilang semua. Ya, privilege yang selama ini dia dapat hilang semua. Jadi jangan ada drama-drama lah inilah ini. Sekarang logikanya aja ya. Jika ayahnya sakit-sakitan, jika ayahnya tidak sehat, kenapa bisa tiap hari kerja, tiap hari syuting, tiap hari diperas uangnya? Selama ini giliran nggak ditransfer baru bilang teriak-teriak kesehatan. Udah jangan banyak ini deh. Capek pusing dengan drama-drama kalian. Kesehatan lah ini kayak sehat aja lu pada ya. Lu pada juga periksa kesehatan lu. Jangan nuduh-nuduh orang gak sehat. Lu sehat apa enggak? Cara ini lu aja gak sehat, memisahkan ayah dan anak, sehat ini lu. Pikir. Bapak bagaimana sih? Bapak ngerti gak sih perasaan saya sebagai seorang wanita? Baru kemarin lu ngomong ya ke wartawan, ini bukan soal perasaan, bla 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 bla. Sekarang lu ngomong, sekarang ngerti perasaan. Jadi mau yang mana? SW, lu kenapa tantrum? Ya, di sidang hak asuh anak mediasi ini kenapa lu harus tantrum? Dikala ini adalah momen penentuan, ketok palu untuk hasil selama ini yang diperjuangkan, kenapa lu harus tantrum? Hanya karena Kokoero tidak setuju untuk mengikuti apa yang kamu kehendaki. Dan kamu kenapa harus tunjuk-tunjuk Bapak Minola? Apa sih yang kamu pengenin dari ketengilan ini? Akhirnya apa? Mediasi menjadi gagal, kan bagus. Jadi sekarang ke pokok inti perkara lebih bagus begitu. Udah terlanjur basah, udah terlanjur tidak ada aib yang bisa untuk disembunyikan. Oke, kita perjuangkan sesuai dengan logik, bukti, dan realita yang berbicara. Dengan bukti-bukti yang memang sudah
siap untuk diperdebatkan di pengadilan kelak nanti, ya. Gila, kamu nggak ada angin, nggak ada hujan, hanya sekedar sesimpel mungkin masalah tentang anak, pembagian hari anak dan proseduralnya seperti apa yang kalian secara sadar, SW juga menerima secara ikhlas, tanpa ada sangkut paut hukum, menggunakan notaris dan kuasa hukum masing-masing secara sadar negosiasinya, menyetujui tanpa syarat. Sekarang tiba-tiba kenapa ada senjata masalah audit kesehatan dan dugaan penyakit yang bisa mempengaruhi anak-anak itu datang dari mana, gue tanya. Karena kamu udah tidak ada senjata lagi untuk menyerang Koko RO, sehingga kamu menggunakan viralnya dari netizen, pembukaan tabir, penggiringan opini dari netizen sebagai senjata baru kamu. Ujung-ujungnya apa? Kamu kan menggunakan senjata dari netizen ini, mencuri ide tersebut. Ya kan? Memvalidasikan hal itu, apapun itu, yang akhirnya kalian permainkan, ya, kalian kemas begitu rapihnya, sehingga dijadikan perkara baru. Sekarang gue tanya, masalah hal sakit tersebut kan sudah ada dari zaman kalian masih menjadi suami istri dan udah menjadi hal yang bukan rahasia lagi di antara kalian, suami istri dan anak-anaknya juga kemungkinan juga udah tahu bapaknya sakit apa. Dan dari pihak kuasa hukum masing-masing juga mungkin mengetahui hal itu. Kenapa tidak dibawa dalam waktu kalian negosiasi masalah tentang hak asuh anak pada saat kalian sudah cermai? Ya, dari masalah tentang biaya, harta. Kenapa tidak ada dikomunikasikan dengan pengecualian, ya, dengan syarat ini? Kenapa baru diangkat sekarang? Nah, yang kemarin yang hampir 2 tahun itu apa, gue tanya. Sementara setelah dari perjanjian itu sudah terbentuk, pertemuan antara Koko RO sama anak-anak itu masih terjalin dan Koko RO sudah memperlihatkan bukti itu. Kenapa baru sekarang? Lu mau kalau bukan telat namanya bukan SW ya, semuanya itu ngadi-ngadi, ya. Kayak otodidak, mending kalau otodidak itu talent, ini mau otodidak bikin perkara, ya kan? Apalagi agenda lu yang mengacaukan semua ini, lu yang menantang untuk melanjutkan kasus ini untuk namanya ke pokok perkara, ke pengadilan. Oke, siapa kuat dia yang akan memenangkan, ayo perang. Jangan andalkan dari netizen. Lu mengambil momen ini, mencuri namanya melalui jalan pintas menggunakan masyarakat dengan pro kontranya hal itu, dijadikan senjata kamu. Apa karena kemarin masalah lu setuju-setuju aja, nggak mau ngebawa masalah penyakit, ya kan, kesehatan lah, let's say like gitu, karena lu dikasih 200 juta. Jadi lu gelap mata akan hal itu semua, nggak peduli. Tapi giliran udah diberhentiin, sekarang ini kamu ngebuat cari-cari perkara apa gitu. Kalau lu memang ibu yang benar, ya, kalau memang memikirkan kesehatan mental anak dan kesehatan dari berbagai aspek anak, ya kenapa kamu secara sadar tahu waktu-waktu yang dilewati oleh kamu bersama suami kamu saat itu sakitnya seperti bagaimana sampai titik terendah? Kenapa tidak kamu masukkan dalam surat yang disetujui kedua dengan persyaratan yang sudah tertera? Jadi kan kamu nggak usah ribet lagi kayak sekarang. Ya kan, sampai lu tantrum sendiri. Yaitu RO aja udah kehabisan hak yang dia minta sama kamu aja udah dipersulit. Ya, kalau RO bilang enggak, sekarang kamu harus tantrum seperti begitu. Akhirnya jadi gagal mediasi dari hak asuh anak ini gara-gara kamu tidak mau menerima penolakan itu untuk memberikan edit dari persetujuan itu menambahkan alasan kesehatan. Yang kemarin bagaimana sekarang gue tanya? Hanya karena uang 200 juta diberhentiin, jadi kamu heboh nggak jelas. Nunjuk Bapak Minola. Ting ya. Udah bukan saatnya lagi kamu main tengil-tengilan, tantrum-tantruman ala wanita. Coba konsisten, logic and be smart. Ya akhirnya begini kamu menantang. Oke, ya, audit kesehatan. Lu selama 2 tahun selama menikmati uang dari Koko RO dan menikmati lu bercinta sama si Mokondo ini, lu nggak ada kan ngebahas tentang kesehatan, malah biasa-biasa aja. Sekarang karena tiba-tiba ada netizen aja lu ambil karena lu udah nggak punya senjata, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, otodidak muncul tiba-tiba. Sampai lu ribet sendiri kan, lu harus periksa, lu bawa bukti kesehatan, nggak tahu itu asli apa enggak. Kita bisa bilang aja itu edit atau apa. Ini hanya satu sebagian kecil, ingat, jangan happy dulu. Ini akan menjadi kasus yang udah terlanjur panjang. Enjoy, ya, enjoy. Jangan bawa-bawa bukti dari netizen ya, bukti otentik sama diri lu sendiri dan kejujuran yang paling penting. Ya kan, lu juga berarti sudah nutup-nutupin demi kepentingan pribadi lu. Nah sekarang lu kelihatan seperti kayak posisi atau pihak yang GJ. GJ nggak jelas, ya. Dan justru pesimis jika mediasi akan berhasil. Hal ini pun mengacu kepada pernyataan kubu Sarwenda yang justru mengedepankan kesiapan mereka untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan guna mematahkan gugatan kubu seteru mereka.
Lantas benarkah apabila mediasi gagal, itu berarti kedua kubu sudah harus bersiap bertempur di persidangan pokok perkara di ruang sidang. Tapi yang pasti kan netizen Indonesia harus tahu ya, ada yang makin ketar-ketir karena tim kuasa hukum dari Ruben Onsu berencana akan mengajukan audit untuk pengeluaran nafkah anak yang sudah diberikan oleh Ruben Onsu yang lebih dari 200 juta rupiah. Karena uang nafkah itu hanyalah bisa dipakai oleh anaknya saja. Kalau mantan istri nggak boleh. Apalagi nanti itu diberikan kepada... Apabila mantan istri tidak bisa memberikan keterangan tentang pengeluaran dari anak-anaknya yang lebih dari 200 juta itu, kemungkinan besar si mantan istri bisa dikatakan tidak amanah. Dan nota pemberatan ataupun hasil dari audit itu bisa menjadi salah satu pemberat ataupun pasal yang akan menyertai dalam sidang perebutan hak asuh anak. Jadi makin ketar-ketir kan, ketar-ketir. Semoga Ruben Onsu akan mendapatkan hak asuh anak-anaknya agar supaya Ruben Onsu bisa berkumpul dan berbahagia bersama anak-anak tercintanya. Amin. Kan sudah satu tim nih dengan kakak iparnya nih ya. Apakah tingkat keberhasilan dari adiknya ini sama dengan keberhasilan dengan kakak iparnya? Sama. Oh, di pesugihan tersebut sama. Tapi pintarnya si adik ini, ya, si adik dari presenter ini, si laki-laki ini untuk menyembunyikan keberhasilannya. Oh, ya, sama. Dia sudah punya rumah, sudah punya harta segala macam dan sudah punya ada tumbal. Loh, tapi tidak seheboh yang ke-up malahan kakak iparnya. Oh, keberhasilannya sama. Sebenarnya sama, berarti punya rumah. Tapi dia punya strategi lain. Oh, wah pintar. Mereka pintar, bukan mereka ya. Dia, si adik presenter ini pintar menyembunyikan strategi. Dan mengapa si adik ini tiba-tiba mengancam akan membuka aib ya? Itu persyaratan dari jin yang berkuda itu tadi. Oh, ya. Jin. Jadi ada dua musuh dari kakaknya ini, mantan istri dan adik. Sama. Ya. Pintar-pintar kalian lah untuk menumbalkan si kakaknya ini. Oh, berarti ya ampun, dua lawan satu. Dua-duanya sudah menyantumkan foto untuk TUMBAL. Betul. Waduh, 2 lawan 1. Jadi kenapa si dua jin ini tidak bisa menyerang? Karena si kakaknya ini mempunyai hati yang bersih, tidak memikir yang negatif, nggak pikir negatif, dan dikelilingin doa. Itu yang membuat jin-jin itu susah tembus ke tubuhnya. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum seperti merupakan hasil rekayasa dan editan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan orang yang men-share chat-chat yang tidak berdasarkan tersebut. Ini berkaitan dengan podcastnya kami selaku kuasa hukum Ruben Onsu pada podcast Densu, di mana kami menunjukkan chat ke hostnya terkait dengan masalah waktu yang menunjukkan bahwa di nomor yang dikatakan oleh S dia tidak ketahui itu ada komunikasi antara S dengan Ruben Onsu. Kami tidak menunjukkan chat tersebut ke kamera maupun ke publik. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa kami menspilnya, itu adalah perbuatan fitnah dan perbuatan fitnah dapat dikenai. Netizen Indonesia harus tahu ya. Ada lagi desas-desus mengatakan, katanya live-nya Bunda
dibanjiri oleh gift, bertabur gift. Wow, prestasi sekali. Giftnya banyak. Tapi ya, kalau perhatiin dengan seksama. Banyakan yang nge-gift itu di belakangnya kenapa ada angka-angka begitu ya? Aku melihatnya sih ada angka-angka, pasti angka-angka 303. Gue jadi penasaran ya. Pasti yang nge-gift gede-gede dan juga banyak itu pasti belakangnya tuh ada 303. Gue penasaran ya. Ayo kita searching di Google. 303. Ternyata pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perjudian ilegal. Apakah ini berhubungan dengan judol yang katanya Bunda itu pemain judol? Gue nggak tahu ya. Jangan-jangan memang ada hubungannya. Dukungan yang sebesar itu dari perjudian ilegal. Judol. Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. 303. Judol. Ini sebenarnya kalau hal-hal yang blunder sih banyak ya. Tiga huruf itu sudah dijelaskan bahwa itu negatif. Terus apalagi yang mau diperdebatkan? Dan tanpa disadari, ketika ini akan digoreng-goreng terus, ini ibarat kata lu lempar ke mukanya Ruben. Kamu bilang itu masalah 3 huruf, begini aja deh, gue iyakan aja, anggap aja benar. Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf? Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf, orang ini sakit? Lu masih ngepres dia dengan segitu banyaknya tanggungan, segitu banyaknya pengeluaran. Gosip Ruben Onsu HIV, pinjol, rumah direlang ini ono, terus kenapa? Simpang siur gosip kagak tahu ujungnya kemana. Walau udah disanggah Ruben dan pengacaranya, dalam asuransi kesehatan, penderita HIV nggak bisa punya polis asuransi kesehatan. Ikutin gosip keluarga Ruben, jadi ingat almarhum papa. Dia orangnya lucu, sering telepon saya pas di kantor, sekedar ngomong yang ringan yang nggak bermutu tapi ngangenin. Ingat banget suaranya waktu ditelepon. Halo, Yan ya? Iya, apa pak? Ingat juga, pikiran kita dan hati kita sering nyambung banget walaupun kita kagak ngomong. Misalnya lagi makan rame-rame, semua lagi diem, lagi asik makan. Tiba-tiba saya dan papa bisa ketawa bareng. Orang lain bingung ketawa apaan sih? Ternyata saya dan papa lagi pikirin dan ketawain hal yang sama. Sekarang dia udah kagak ada, dia udah meninggal. Andai ada mesin waktu kayak di film-film, saya mau balik ke masa itu, waktu papa masih hidup. Dengar suaranya, bercandanya, kekonyolannya. Gak peduli dia kaya apa miskin, dia sakit atau sehat, dia pindah agama apapun, dia tetap papa yang saya sayang. Nah, urusan Ruben Onsu yang memperjuangkan anaknya, semoga cepat kelar ya, dan kagak merembet kemana-mana. Kasih sejati itu tulus, nggak cari keuntungan pribadi, dan sabar menanggung segala sesuatu. Siapa kamu? Kok ada di tempat tidur aku? Siapa kamu? Kenapa kok kamu diam?
Gimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar dan like and comments dan juga share. Lama-lama jadi ribet ya, itu kasusnya udah lama juga.